Hello students, good morning. How are you today? I hope all of you stay healthy and God protect you and your family at home. Nah, so right now, ya, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat bahan kertas, ya, sifat-sifat bahan kertas dan bahan plastik. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Nah, untuk itu kita akan membahas dulu terlebih dahulu yaitu eh, sifat dari bahan kertas. Nah, sebelum itu ya, mari kita lihat dulu ya. Mari kita lihat dulu bagaimana eh, proses pembuatan kertas ya. Proses pembuatan kertas. Teacher akan share videonya ya. Perhatikan di layar ya. Ini adalah ya proses pembuatan kertas ya. Mari kita lihat dari awal. Nah, kertas ya diawali dengan diperkenalkan oleh Ceylon pada dari negara Tiongkok di abad 1 Masehi. Nah, kemudian kertas itu berkembang menjadi beberapa benda yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, ya. Nah, kertas itu sangat banyak dipakai manusia dan ada beberapa jenis produk turunannya, ya. Nah, kertas itu terbuat dari pohon yang ditanam dari kecil. Nah, pepohonan yang ditanam menjadi kertas itu ditanam di tempat yang namanya hutan tanaman industri. Nah, membutuhkan waktu sampai 5 tahun penanaman baru kertas itu bisa dipanen, ya. Jadi butuh waktu sampai 5 tahun baru pohon itu bisa dipanen, kemudian dipanen menjadi kertas. Nah, pohon itu tadi dilakukan beberapa tahap pengolahan, ya. Tahap yang pertama adalah kayu itu dikuliti dulu, kemudian dicacah, ya, oleh mesin. Lalu serpihan kayu itu dimasak dalam tangki raksasa bertekanan tinggi. Nah, ini hampir sama seperti proses pencernaan manusia ya. Nah, setelah proses tadi, serat kayu itu tadi terpisah ya. Kemudian jadilah bubur kertas atau yang disebut dengan pulp ya. Nah, beberapa pulp ada yang dikeringkan dan siap dikemas. Nah, ada yang diproses ke tahap selanjutnya. Kemudian pulp tadi diolah menjadi kertas untuk menjadi produk tertentu. Nah, pulp tadi melalui beberapa proses. Yang pertama adalah proses wet end, ya, pulp tadi yang masih basah tadi melewati beberapa proses melalui mesin. Kemudian proses terakhirnya adalah dikeringkan. Kemudian kertas tadi terbentuk menjadi beberapa lembaran, tapi awalnya lembarannya itu sangat panjang. Nah, kertas tadi itu dipotong-potong menjadi lembaran-lembaran yang kita inginkan. Nah, kertas tadi itu dipilah-pilah, lalu dikemas dan dikirim ke seluruh dunia. Ya, itu tadi. Nah, itu tadi adalah proses ya, proses pembuatan kertas secara singkat ya. Nah, sekarang mari kita bahas kertas tadi ya. Oke, baik. Kita mulai dari ya. Kita mulai dari sifat-sifat bahan kertas tadi. Nah, setelah melalui proses yang panjang ya, jadilah kertas tadi ya. Nah, ada beberapa sifat kertas ya. Biar kalian ingat, ingatkan lagi, kertas itu terbuat dari kayu, ya kan? Nah, ada beberapa sifat-sifat kertas. Nah, yang pertama adalah kertas itu sangat mudah menyerap air. Nah, sebagai contoh ya, ketika kamu menulis,
tinta atau cairan yang berada di dalam penamu itu akan diserap oleh kertas sehingga tintanya itu terlihat di kertas. Karena kertas sangat mudah menyerap air atau cairan, ya. Kemudian salah satu contohnya adalah yang berikutnya, kertas tisu. Nah, ketika tanganmu basah atau berkeringat, bagian tubuh wajahmu berkeringat, kamu pasti mengelapnya pakai tisu. Kenapa? Karena tisu itu mudah menyerap air, ya. Kemudian yang kedua adalah kertas itu mudah rusak, robek atau mudah terbakar, ya. Jadi kamu harus hati-hati menggunakan kertas. Jauhkan dari tempat-tempat yang mudah terbakar, ya, atau dari api. Kemudian kertas itu sifatnya ringan. Nah, sehingga kertas ini dibuat menjadi buku-buku pelajaran. Nah, sehingga bukumu itu mudah kamu bawa, ya. Mau buku paket, mau buku tulis, itu sangat mudah dibawa dan lebih ringan. Nah, tidak terbayang dong kalau bukumu itu terbuat dari lembaran-lembaran besi. Ya, pasti akan sangat sulit untuk dibawa, ya. Nah, ini salah satu alasan mengapa kertas dipakai untuk membuat buku. Nah, kemudian ya, ini ada beberapa benda yang terbuat dari kertas. Nah, yang pertama adalah ya, udah tahu ya, pasti buku. Nah, buku paket yang kamu pegang, buku pelajaran, buku latihan, buku penghubung itu terbuat dari lembaran-lembaran kertas, ya. Kemudian yang kedua adalah koran. Nah, koran ini adalah salah satu media cetak yang memberikan informasi-informasi tertentu, seperti informasi lowongan pekerjaan, berita-berita tentang berita-berita yang penting, ya. Ini adalah koran, ya. Kemudian ada kardus. Nah, kardus ini juga terbuat dari kertas. Nah, kardus ini biasanya dipakai sebagai pembungkus benda-benda elektronik, ya. Apalagi benda-benda elektronik yang masih baru biasanya dibungkus oleh kardus, ya, agar aman. Kemudian benda berikutnya adalah uang kertas. Nah, ini juga salah satu benda yang terbuat dari kertas. Nah, kemudian ada kertas tisu, ya, seperti yang Tijo jelaskan tadi. Nah, kemudian ada kertas origami. Nah, kertas origami ini adalah biasanya kertas yang dipakai untuk membentuk keterampilan-keterampilan tertentu. Kadang berbentuk bunga, berbentuk burung, berbentuk kelinci, dan lain sebagainya. Nah, setiap jenis benda-benda ini tadi biasanya terbuat dari kertas dengan kualitas dan jenis tertentu. Jadi kertas itu ada lagi jenisnya, ada lagi kualitasnya, ya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh benda-benda yang terbuat dari kertas, ya. Nah, sekarang menghemat kertas. Nah, seperti yang kamu ketahui tadi, kertas itu terbuat dari kayu. Ya, kayu itu didapat dari pohon. Meskipun sebenarnya sudah ada pohon-pohon yang memang ditanam untuk membuat kertas, tetapi kamu harus melakukan penghematan kertas. Kenapa? Karena ketika pohon itu ditebang tentu akan mengurangi jumlah oksigen yang ada di dunia. Nah, kamu harus melakukan penghematan kertas agar penebangan pohon menjadi berkurang, ya. Nah, bagaimana cara menghemat penggunaan kertas? Ada beberapa cara. Nah, yang pertama adalah menggunakan buku yang lama. Nah, misalnya kamu punya buku kelas 1 atau buku kelas 2, ya. Nah, kalau masih ada lembaran yang kosong, seharusnya itu masih bisa dipakai untuk menulis. Nah, misalnya kamu sudah membeli buku yang baru, buku yang lama nih masih ada. Nah, kemudian kamu sudah membuat catatan di buku yang baru. Nah, buku yang lama ini bisa kamu pakai untuk kertas coret-coret, ya, atau kertas yang digunakan untuk menulis hal-hal pengingat PR. Misalnya ada PR proyek yang dilakukan selama seminggu membuat video. Nah, kamu boleh tulis di situ sebagai pengingat, ya. Kemudian yang kedua adalah menulis pada kedua sisi buku. Nah, ketika kamu menulis di buku, ya, ketika kamu sudah menulis di sisi ini, ya, kamu kalau sudah selesai di sini, kamu tulis lagi di sisi belakangnya. Sisi belakangnya itu kan masih bisa dipakai, ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menghemat penggunaan kertas. Yang ketiga adalah cara berikutnya adalah menyimpan buku dengan baik.
Ya simpanlah buku dengan di tempat-tempat yang baik, seperti di dalam tas atau di rak buku, susun dengan rapi. Kenapa? Nah, kalau kamu tidak menyimpan dengan baik, kamu biar berserakan, nanti kertasnya bisa menjadi rusak. Ketika kertasnya rusak, kamu sudah melakukan pemborosan kertas. Seharusnya itu tidak perlu dilakukan. Nah, ini adalah beberapa cara yang digunakan untuk yang dilakukan untuk menghemat penggunaan kertas, ya. Kemudian kita masuk ke salah satu contoh benda, alat musik namanya gendang. Nah, kamu tahu dong gendang ya. Nah, gendang ini adalah sebuah alat musik yang sangat terkenal di Indonesia. Nah, gendang ya, ini terbuat dari kayu dan kulit hewan. Nah, bagian yang putih ini ya, bagian yang putih ini nih terbuat dari kulit hewan. Biasanya kulit sapi atau kulit kerbau. Nah, bagian yang berwarna coklat ini ya ini yang terbuat dari kayu. Ya, ini adalah musik gendang namanya. Nah, gendang ini termasuk alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak bernada dan digunakan untuk mengatur tempo atau kecepatan irama. Nah, gendang ini dimainkan dengan cara dipukul, ya, dengan cara dipukul. Bisa dipukul langsung pakai tangan atau dia ada alat pemukulnya terkadang, ya. Pokoknya dia dimainkan dengan cara dipukul, ya. Itu tadi alat musik gendang. Sekarang kita lihat, teacher ingatkan lagi kemarin juga sudah dibahas oleh teacher Noni tentang alat ukur. Nah, sekarang kita lihat dulu ada beberapa alat ukur yang teacher ulang lagi, ya. Yang pertama adalah penggaris. Nah, penggaris ini biasanya ada yang berukuran 30 cm, ada yang berukuran 60 cm, bahkan ada yang lebih. Nah, biasanya ini satuan penggaris itu di dalam sentimeter. Untuk mengukur menggunakan penggaris, kamu harus meletakkan salah satu kiri pada garis 0, ya. Kemudian baru diukur. Nah, kemudian alat ukur yang kedua adalah meteran pita. Nah, meteran pita ini dipakai untuk mengukur lingkar tubuh. Bisa mengukur lingkar pinggang, lingkar tangan, lingkar leher, lingkar kaki. Nah, biasanya meteran pita ini dipakai oleh penjahit untuk mengukur ukuran tubuh pelanggannya agar dia bisa menjahit pakaian sesuai keinginan pelanggan. Ya, ini namanya meteran pita. Biasanya dipakai oleh penjahit. Kemudian ada meteran saku. Nah, meteran saku ini biasanya digunakan untuk bisa mengukur tinggi badan atau juga bisa mengukur ukuran benda-benda yang tidak terlalu besar seperti meja, benda-benda tertentu ya, meja, kursi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh meteran saku ya. Kemudian ada meteran roll. Nah, meteran roll ini lebih panjang daripada meteran saku. Biasanya untuk mengukur jarak-jarak yang lebih jauh. Misalnya untuk mengukur ukuran panjang jalan atau panjang halaman dan sebagainya. Dia pokoknya untuk mengukur jarak yang lebih jauh dari meteran saku. Nah, itu adalah beberapa contoh alat ukur panjang. Nah, kamu kan biasanya yang kamu pakai adalah penggaris, ya. Kemudian kita masuk ke bahan plastik. Nah, benda-benda di sekitarmu itu banyak yang terbuat dari plastik. Contohnya ada ember, ada gayung, ada payung, itu biasanya terbuat dari plastik. Nah, plastik ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah plastik ini sangat murah ya. Harganya murah dan dia memiliki kekuatan yang tahan lama. Nah, sebagai contoh, kamu pernah lihat orang ibumu mencuci menggunakan ember atau bahkan gayung yang dipakai di rumahmu itu sudah lama. Nah, karena plastik ini sangat tahan lama, ya. Embernya sudah dipakai mungkin 5 tahun, 6 tahun, gayungnya juga udah 1 tahun misalnya. Karena plastik ini sifatnya sangat tahan lama. Kemudian plastik ini tidak dapat menyerap air, ya. Dia tidak tembus oleh air. Sehingga biasanya plastik ini dipakai untuk membuat jas hujan. Jadi ketika hujan, kamu menggunakan jas hujan yang terbuat dari plastik agar tidak kehujanan. Atau biasa digunakan untuk bisa juga membuat payung. Jadi sehingga air hujan itu tidak tembus dan kita tidak basah. Kemudian
plastik ini sangat mudah dibentuk dan bersifat ringan sehingga mudah dibawa. Mudah dibentuk maksudnya mudah dibuat untuk berbagai benda-benda seperti yang tadi, ada ember, ada payung, ada jas, dan sebagainya dan lain-lainnya. Kemudian ya, nah ini salah satu sifat plastik ya, sulit terurai. Nah, plastik ini tidak mudah hancur. Nah, sehingga kamu harus melakukan penghematan penggunaan plastik ya. Jadi nah, plastik ini ya sangat plastik ini ya sangat sulit terurai sehingga kamu harus melakukan pengurangan atau penghematan atau biasakan untuk jangan terlalu banyak menggunakan plastik ya, karena tadi dia sangat sulit terurai ya. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, mengurangi banyaknya sampah plastik. Yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Kemudian yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. Yang ketiga ya recycle atau mendaur ulang. Nah, ini adalah 3 cara yang dilakukan untuk mengurangi adanya sampah plastik. Nah, bagaimana cara reduce, reuse, dan recycle? Mari kita lihat. Nah, kalau reduce, nah kan mengurangi tadi, mengurangi penggunaan plastik. Nah, sebagai contoh, kamu bisa membawa tas sendiri saat berbelanja selain tas plastik. Tas yang terbuat dari kain. Nah, tas yang terbuat dari kain ini kan nanti kamu bisa pakai lagi untuk keperluan berikutnya. Nah, sehingga kamu mengurangi penggunaan plastik. Jadi nanti penjualnya tidak perlu memberikan kamu plastik lagi. Nah, kalau penjualnya tadi memberikan kamu plastik lagi, kamu bawa lagi plastik, jadi makin banyak sampah plastiknya nanti. Ya kan? Jadi sebaiknya kalau bilang sama ibumu atau ayahmu kalau berbelanja sebaiknya bawa tas sendiri, ya, tas yang terbuat dari kain atau terbuat dari bahan yang lain. Oke? Kemudian yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. Nah, salah satu cara menggunakan kembali plastik-plastik yang sudah digunakan adalah botol-botol bekas yang ada, ya bisa kamu buat menjadi pot. Nah, seperti contoh gambar di samping, ini ada contoh pot tanaman yang terbuat dari botol-botol bekas minuman. Ya, sangat bermanfaat sekali ya. Sehingga botol-botol plastik ini tidak menjadi sampah, tetapi bermanfaat dan bisa dimanfaatkan kembali sebagai pot. Nah, kemudian yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Nah, kalau mendaur ulang biasanya ini hanya bisa dilakukan oleh pabrik-pabrik ya. Pabrik-pabrik itu tugasnya adalah menghancurkan sampah-sampah plastik tadi kemudian diolah lagi menjadi plastik yang baru. Nah, yang bisa kamu lakukan adalah caranya yang paling gampang adalah memisahkan sampah-sampah plastik tadi dengan sampah-sampah yang lain. Jadi kalau ada sampah plastik itu biasanya dipisahkan dan dikumpulkan lalu diberikan kepada nanti ada petugas kebersihan yang mengambil sampah plastik lalu dikirim ke pabrik-pabrik pengolah. Ya, nah itu tadi beberapa cara yang dilakukan untuk mengurangi sampah plastik. Kemudian salah satu benda yang terbuat dari plastik adalah bola tangan. Bola tangan biasanya terbuat dari plastik. Nah, permainan bola tangan biasanya dilakukan secara beregu dan dilakukan di lapangan, ya. Biasanya ada gawang, ya. Nah, lalu sebelum melakukan permainan bola tangan, kamu juga harus melakukan yang namanya pemanasan. Ya, pemanasan ini dilakukan agar kamu tidak cedera, ya. Melatih tubuh dulu. Kemudian seperti teacher bilang tadi, lakukan di lapangan dengan 2 kelompok. Nah, lalu cara bermainnya adalah kamu mengoper bola ke temanmu yang satu tim. Ya, berikan bola kepada temanmu yang satu tim. Nanti temanmu ini akan melempar bola tersebut ke gawang lawan. Berusaha memasukkannya ke gawang lawan tetapi menggunakan tangan, melempar ya. Nah, pemenangnya adalah tim yang paling banyak memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Adalah tim yang
mana. Nah, tugas kamu adalah, ini teacher ubah sedikit yang ada di paket. Nah, di paket halaman 23, ya, kamu menulis 3 benda yang terbuat dari kertas dan plastik. Tapi buatnya ini di buku tulis ya, jangan di buku tema. Nah, kamu silakan tulis 3 benda yang terbuat dari kertas dan 3 benda yang terbuat dari plastik di buku tulis ya. Nah, tulis pakai pena. Kemudian yang kedua adalah kamu silakan berdiskusi dengan orang tuamu atau keluarga di rumah, boleh kakak juga boleh. Nah, apa yang bisa kamu lakukan di rumah untuk mengurangi penggunaan sampah plastik tadi? Ya, reduce, reuse, atau recycle. Ya, kamu tulis beberapa saja, boleh 2, boleh 3 ya. Nah, bagaimana cara kamu pokoknya di rumah, apa yang kamu lakukan di rumah bersama keluargamu untuk mengurangi adanya sampah plastik. Oke, baik, itu saja eh, videonya dan pembelajarannya. Teacher berharap kamu menulis hal-hal yang penting yang ada di video pembelajaran, sehingga nanti di Zoom meeting kamu hanya menanyakan hal-hal yang tidak kamu ketahui saja. Ya, sekian videonya. Terima kasih and God bless.